Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan, seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang. Kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada jadi seadanya saja ya. Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya.
Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Ikan tongkol daun kemangi sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tumisan yang super simple, rasanya sangat lezat. Bumbunya cukup 4 bahan saja, yaitu tumis terong hijau dan teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah terong hijau ukuran sedang. Usahakan pilih terong hijau yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya enak. Untuk bagian kulitnya yang rusak boleh kita kupas. Kalau kulitnya tidak ada yang rusak tidak perlu dikupas. Kemudian kita potong bagian batang terongnya. Selanjutnya kita potong memanjang seperti ini. Boleh juga dipotong kotak-kotak kecil, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita rendam terongnya di air garam. Di sini sudah saya siapkan wadah dan berisi air, kemudian beri 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan terong. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada ikan teri kering. Untuk ikan terinya ini secukupnya saja ya teman-teman. Ini saya gunakan kurang lebih 20 gram saja. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita pindah lagi di terong yang kita rendam tadi.
Oke, sudah cukup kita merendamnya. Boleh kita angkat dan tiriskan, kemudian kita cuci bersih lagi. Oke, ini terongnya sudah kita cuci bersih. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Yang pertama kita akan menggoreng terong hijaunya terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, jangan lupa taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng terong. Kemudian masukkan terong semuanya. Goreng terongnya sampai empuk dan matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup kita menggoreng terongnya. Terongnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan teri. Goreng terinya sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sudah warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan dulu. Masih di wajan yang sama, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena terongnya sudah matang. Jadi untuk penambahan airnya secukupnya saja, kurang lebih 200 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh saus tiram, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan terong yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Aduknya pelan-pelan saja supaya terongnya tidak hancur. Kemudian kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini. Kuahnya sudah menyusut dan bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, kalau rasanya sudah pas, selanjutnya terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Setelah ikan terinya masuk seperti ini, masaknya sebentar saja ya teman-teman, cukup diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini dan kita matikan kompornya supaya ikan terinya masih crispy. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau teri sudah matang, rasanya sudah pas. Sekarang kita lanjut pindahkan di mangkok saji. Tumis terong hijau teri siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem, kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu.
Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang. Jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suir-suir tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Pada video kali ini, kami akan membagikan resep spesial untuk menu lebaran, yaitu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Sajian ini akan menjadi favorit keluarga di hari lebaran. Selain untuk menu lebaran, bisa juga dijadikan sebagai isian nasi box ataupun saat hajatan. Catering juga bisa ya teman-teman. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk.
Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas, dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali, tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang. Rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang, boleh ditambah atau dikurangi sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan.
Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Jangan lupa ya, koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya meresap. Telur dimasak seperti ini enak banget, tidak ada bosannya, yaitu telur saus tiram. Teman-teman punya telur masih bingung mau dimasak apa? Coba saja masak seperti ini. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 butir telur ayam yang telah saya rebus sebelumnya dan telah saya kupas kulitnya. Kalau teman-teman tidak suka telurnya direbus lebih dahulu, juga boleh diceplok, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Tiga siung bawang putih, kita geprek seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Setelah selesai dicincang, kita sisihkan dulu. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. Tiga buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil atau potong sesuai selera teman-teman. Sepertiga buah bawang bombay, potong sesuai selera. Kita potong memanjang saja seperti ini. Satu batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng telurnya. Kemudian masukkan telur semuanya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Telurnya sudah berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk, tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan bawang bombay yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar saja. Oke, menumis bawang bombaynya sudah cukup. Sekarang kita tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh gula pasir, sepucuk sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh saus sambal, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kuahnya mendidih, masukkan telur yang kita goreng tadi, masukkan juga cabai, semuanya cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak sampai kuahnya menyusut. Setelah kuahnya menyusut dan mengental seperti ini, tambahkan larutan tepung maizena dan air. Ini tadi dari setengah sendok teh tepung maizena dan 50 ml air. Masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, kuahnya menyusut. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Telur saus tiram siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, cocok sekali buat menu makan siang. Lauknya kerupuk sudah sangat enak pol. Oke, itulah tadi resep telur saus tiram ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.